Sebenarnya salah nggak sih kalau kita punya ekspektasi tinggi nih? La tuftahannal Konstantiniyah. Kamu akan merebut Konstantinopel. Padahal Nabi bersama masyarakat yang buta huruf, kaum nomaden Arab Badui, di negeri yang rumahnya terbuat dari tanah liat, mau merebut Konstantinopel, gedung yang canggih dibangun Konstantin. Ekspektasi. Dan itu terwujud 700 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi nggak masalah. Waktu Nabi bersama sahabat mencangkol perang Khandak parit, menggali parit. Ketika pacul itu ketemu dengan batu, kan memancarkan cahaya. Kata Nabi, terlihat negeri Yaman. Kamu akan merebut, membebaskan Yaman dari kemusyrikan. Terlihat negeri Syam. Kamu akan merebut, membebaskan negeri Syam dari kemusyrikan. Syam itu 4 negara. Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Amin. Yang ketiga, cahaya. Kamu akan menebut Rom, Romawi. Kekuasaan terhebat. Ekspektasi. Jadi kalau ada orang mengatakan, nggak boleh kita punya ekspektasi tinggi, itu nggak ajaran Islam. Islam yang mana, bro? Makanya datang ke Rawa. Trate ngaji. Ekspektasi boleh tinggi, tapi doa boleh minta yang sebanyak-banyaknya. Kalau ekspektasi tinggi nggak sesuai dengan action, namanya mazhab haluiyah. Halusinasi dan Halu. Ngimpi lu. Bubur Ustadz, halusinasi. Halusinasi kan? Iya, halus. Sudah Nasi yang halus. jadi bubur. Nah, ngomongin nasi jadi bubur, Ustadz. Kadang kita kalau punya, sebagai manusia pasti punya kegagalan gitu ya. Supaya kita tidak terjebak di masa lalu, Ustadz. Supaya bisa move on gitu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, Ustadz? Saya jawab boleh Ustadz. Kupu-kupu jadi belalang. Cakep. Belalang menjadi lebah. Cakep. Kalau waktu tidak bisa diulang, tapi kehidupan bisa dirubah. Ya salam. Luar Masya biasa. Allah. Doa terus. Gitu. Jadi kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW itu kan bisa aja satset. Tapi kenapa dakwahnya di Makkah mesti 13 tahun? Proses hijrahnya 8 hari 8 malam. Nginap dulu di Kuba hari Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat. Manusiawi. Bahwa pernah kegagalan. Tahun ke-6 mau pergi umroh, nggak bisa masuk ke Makkah. Dihadang di Hudaybiyah. Kembali lagi ke Madinah. Nabi itu. Nah kita mau langsung begitu, begini, begono. Memang kita ini, saya adalah generasi yang untuk nonton film sabar nunggu 7 hari. Harus nunggu jam 11 siang ngidupin TV hanya untuk nonton sinetron Little Missy. Little Missy, Justo itu. Marin Mercedes. Itu Little Missy. Tuan Baron. Tuan Baron. Gitu, Ini musuhnya Midun ini. Nah, ini yang paham berarti udah tua. Artinya apa? Memang ada generasi yang sabar untuk nunggu. Tapi kita sekarang berhadapan dengan generasi yang apa yang dia mau sekarang mesti ada. Instan. Dia mau nonton film, langsung ada. Dia mau dengar lagu, mesti ada. Dulu Bang Jody masih ingat, kalau mau dengar lagu mesti nunggu seminggu, baru lagunya keluar. Dan kalau nama kita dipanggil, nunggu dulu dari radio. Dari radio. Itu pun kedengaran suaranya. Orangnya nggak muncul. Jadi memang keadaan ini membuat orang menjadi generasi yang nggak sabaran. Pengaruh juga. Ngaruh pola hidup orang zaman sekarang ini. Tapi Maunya instan ya. Mau instan, mau cepat. Iya. Sedangkan mie instan pun mesti nunggu. Dimasak dulu, nggak mungkin langsung jadi. Airnya mesti dimatang. Kecuali dulu. persami Ustaz. Dihancurin tuh kremes-kremes dulu. pernah nggak Ustadz ngalamin sendiri? Maaf saya menanya Ustadz. Pernah nggak Ustadz ngalamin sendiri, misalnya berharap sama sesuatu, tapi setelah bertahun-tahun, baru nih kesampaian gitu. Pulang membawa 2 ijazah. Sebelah kiri LC dari Mesir, Kairo. Sebelah kanan MA dari Maroko. LC, MA, S1, S2 luar negeri. Berharap akan disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Karpet merah terhampar. Gitu pulang, nggak ada tuh.
buat surat lamaran, masih saya simpan Bang di laptop. 17 surat lamaran. Ngelamar kerja, Ustaz? Ngelamar. Mau jadi, nggak ada yang ngelamar anak gadis belum. Belum berani. Belum. Ngelamar kerja, nggak ada. Sampai masanya tiba, Allah yang menentukan. Berarti Ustadz dulu ekspektasi juga nih dengan 2 koper tadi itu. Ekspektasi saya mau jadi dosen. Bisa kerja di mana aja gitu ya. Saya mau jadi pegawai negeri, saya mau jadi. Tapi kehidupan tidak seramah itu, tidak semudah itu. Nah, setelah berlalunya waktu, akhirnya saya memahami, oh ternyata hidup ini aku hanya pada level usaha. Tapi pada keputusan milik Allah. Tapi apakah lantas saya tidak berusaha ke depan? Enggak salah usaha, kenapa? Toh pada akhirnya keputusan Allah juga. Enggak begitu juga. Kita tetap berikhtiar berusaha. Karena bedanya tipis tuh Ustadz. Pasrah pada nasib dengan bersabar menerima takdir Allah. Iya. Maka di mana posisi Islam? Kalau ada orang mengatakan, saya nggak usah berusaha, ya semuanya saya serahkan pada Allah. Itu nama alirannya Jabriyah. Kita sering mendengar itu. Jabriyah artinya Jabr terpaksa. Jabr artinya keterpaksaan. Tapi ketika dia mengatakan, saya mesti ikhtiar dulu, saya berusaha, kalau terwujud saya bersyukur, kalau nggak terwujud saya bersabar, dan saya sudah dapat pahala ikhtiar. Itu namanya golongan ahli sunnah wal jamaah. Dia pegang kepada sunnah, ikut sunnah Rasulullah, dan dia mengikut jamaah umat Islam yang besar. Berarti itu adalah salah satu penyelamatan dari Allah ya Ustaz? Ya, ini air ini sudah ditakdirkan untuk kita. Tapi belum jadi hak kita sekarang, Ustaz. Punya hak kita. Ini punya Bang Ade, ini punya Bang Jody. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk mendekatkannya ke mulut kita, apa bisa dia masuk? Tidak. Nggak Karena bisa. tidak ada usaha. Nggak ada usaha. Sama nggak ada sedotan? Nggak ada sedotan. Nah, kadang Ustadz sudah di mulut pun masih tumpah. Apakah itu bukan rezeki kita? Bukan rezeki kita. Tersedak, keluar lagi. Bukan rezeki kita. Bahkan kadang sudah di mulut, sengaja dikeluarkannya. Udah azan. Oh iya, udah imsak lewat. Udah azan subuh. Iya. Kalau denger LC, Bang Jody juga LC, lulusan Cikupa. Kalau saya MA juga, masuk angin. Jadi emang benar-benar setiap kehidupan ini udah kita pasrah aja sama Allah deh. Jangan pasrah Bang Jody. Tetap ada Ikhtiar. Mau pasrah aja Bang Jody. Sebelahnya padahal, masa nggak ngerti? Dia mancing. Tapi ciri-cirinya apa Ustadz? Kalau kita tuh benar-benar ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, itu kita ada ciri-cirinya. Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa happy ketika takdir itu berlalu. Ada orang yang berdiri pinggir jalan, tiba-tiba kakinya keinjak. Saya tadi kaki saya keinjak, tapi saya nggak ngelawan. Kenapa kamu nggak ngelawan? Yang nginjak tentara, yang nginjak polisi, yang nginjak preman. Itu bukan sabar, takut. Takut itu. Kayak saya kemarin. Jangan ceritakan. Tapi ada orang yang sebenarnya dia bisa ngelawan. Dia dan hitam, parate, hebat, bela diri. Sebenarnya dia bisa ngelawan. Yang nginjak dia justru bocil. Tapi dia bilang, saya tidak. Itu levelnya sabar. Sabar artinya menahan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Dia tidak hanya sekedar sabar, tapi dia happy. Bahagia. Bahagia. Tadi kakimu diinjak ya, kenapa kau happy? Karena selama ini aku lupa diri, aku menyangka aku adalah pendekar. Pendek tapi kekar. Bogel. Aku merasa pembalap, pemuda berbadan gelap. Dan tadi aku disadarkan bahwa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Siapa lu? Berani nantangin gua? Dan dia berkata dengan senyum, inni shaim. Aku sedang puasa. Habis maghrib, pecahkan kepala gua. Ditandain.